warahmatullahi wabarakatuh. Sudah hadir semua ya, 10 orang hadir. Kedengaran suara saya? Jelas? Kedengaran Ustaz. Oke, baik, kita melanjutkan pertemuan sebelumnya. Masih terkait tentang penulisan artikel ilmiah untuk tugas akhir antum. Malam hari ini saya akan mengenalkan ke antum apa sih struktur dari artikel ilmiah. Nah, secara sederhana, struktur dari artikel ilmiah itu kita sebutnya itu IMRAD. Kepanjangan dari I-nya itu introduction, M-nya itu method, R-nya result, and discussion. Nah, ini 4 dari struktur sebuah artikel ilmiah. Nah, pertama introduction. Apa sih introduction itu? Kalau kita biasanya di artikel-artikel berbahasa Indonesia, orang itu bilangnya pendahuluan, gitu. Nah, pendahuluan itu bagian yang membuka atau menjelaskan latar belakang dan alasan pentingnya penelitian yang sedang dilakukan. Jadi, ketika antum nantinya membuat artikel ilmiah sebagai tugas akhir, penting di latar belakang itu, di introduction itu, antum jelaskan latar belakang masalahnya, kemudian alasan pentingnya penelitian tersebut, alasan pentingnya penelitian yang antum lakukan, seperti itu. Nah, dipecah lagi dari sebuah dari sebuah introduction pecahannya. Pertama latar belakang masalah. Di latar belakang masalah itu penting untuk peneliti pertama itu menyajikan konteks umum dan menjelaskan fenomena yang menjadi dasar penelitian. Jadi paragraf pertama bisa terdiri dari satu paragraf atau 2 paragraf pertama itu antum menjelaskan langsung fenomenanya. Kalau misalnya topik yang antum bahas adalah pembelajaran digital misalnya. Nah, di awal itu antum langsung membahas pembelajaran digital. Jadi kalau untuk struktur artikel ilmiah sekarang itu, kalau dulu orang bilang berangkat dari aspek umum. Aspek umum makanya banyak mahasiswa itu membuat atau menulis latar belakang itu di introduction. Paragraf pertama dia bikin sangat umum. Misalnya pendidikan bahasa Arab adalah bla 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 bla. Nah, itu terlalu umum dan sudah tidak dipakai di penelitian sekarang. Penelitian sekarang itu mengangkat langsung topik yang spesifik ke judul, spesifik permasalahan atau latar belakang atau fenomena yang spesifik kepada topik penelitian yang sedang kita lakukan, seperti itu. Contoh, bisa dalam beberapa tahun terakhir penelitian terhadap bla 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 semakin meningkat. Nah, sebagai contoh, ini saya kasih contoh. Nih, ketika contoh saya mengangkat judul itu genealogi pembiasaan berbahasa Arab di ruang digital. Nah, hal yang langsung saya angkat di paragraf pertama itu tentang pembiasaan berbahasa. Sudah tidak mengangkat topik bahasa Arab adalah atau pendidikan bahasa Arab memegang apa, enggak kayak gitu. Tapi yang diangkat adalah spesifik ke judul. Ketika kita membahas di judul pembiasaan berbahasa, maka paragraf pertama itu kita membahas tentang fenomena dari topik yang kita angkat, kayak gitu. Itu untuk latar belakang. Kemudian, sebentar, adanya rumusan masalah. Nah, rumusan masalah ini itu sebenarnya berbeda dengan skripsi. Kalau antum membaca skripsi kakak tingkat antum atau skripsi yang pernah antum baca lah apa aja. Biasanya skripsi itu ada 3 rumusan masalah. Misalnya pertama, apa faktor bla bla bla. Kemudian kedua, bagaimana pembelajaran A berpengaruh ke sini. Ketiga, jadi sampai tiga rumusan masalah atau 2 rumusan masalah. Nah, kalau di penelitian artikel ilmiah, rumusan masalah itu biasanya tidak dibahasakan secara eksplisit, tidak ditanyakan apa atau bagaimana, kayak gitu. Yang penting adalah
Di sana itu menyatakan pertanyaan penelitian atau apa dugaan yang akan diuji seperti itu. Nah, contoh ini kan berdasarkan uraian tersebut, penelitian ini berusaha menjawab. Nah, kayak gitu aja. Atau contoh kita balik ke sini lagi. Tadi kan di genealogi berbahasa Arab. Sebentar. Nah, ini tuh cuma satu. Penelitian ini dapat menelusuri bagaimana praktik itu muncul, bertahan, dan berkembang dalam interaksi sinkron maupun asinkron. Kayak gitu. Cuma satu doang. Nah, jadi dia tidak berdiri dalam subbab sendiri, tapi berlebur di dalam introduction. Itu rumusan masalah. Dan ini sedikit agak salah ya. Kalau antum melihat ini kan ini rumusan masalah di kedua, seolah-olah rumusan masalah itu poinnya setelah ini, tapi sebenarnya dia di akhir itu. Sebelum tujuan penelitian. Nah, jadi latar belakang tadi pertama latar belakang terkait fenomena, kemudian masalah yang muncul dari fenomena tersebut itu juga saya belum masukin ya. Jadi satu latar belakang, kemudian masalah yang muncul dari fenomena tersebut itu dulu yang penting. Jadi masalah yang muncul itu kita permasalahkan. Ketika topik kita sudah angkat, apa masalah yang ada di sana yang mau kita teliti? Contoh seperti ini. Saya sebutkan kebiasaan berbahasa Arab. Kebiasaan berbahasa memegang peran penting dalam pemerolehan bahasa kedua, khususnya dalam pembelajaran bahasa Arab, di mana paparan terhadap bahasa sasaran seringkali terbatas dalam kehidupan sehari-hari pembelajar. Dalam tradisi pembelajaran tatap muka, kebiasaan umumnya difasilitasi melalui praktik rutin dan lingkungan belajar yang imersif. Melalui paparan yang konsisten, rutinitas interaksi yang terstruktur, serta lingkungan linguistik yang mendukung peserta didik didorong untuk menggunakan bahasa Arab secara berulang dalam aktivitas pembelajaran. Nah, ini kan masih fenomena nih, paragraf 1, latar belakang fenomena. Nah, kemudian ada permasalahan di sana. Pergantian ekosistem pembelajaran menuju ruang digital mengubah kondisi tersebut, karena tadi saya sebutkan bagaimana pembiasaan itu ditopang oleh ruang fisik. Kita paparkan masalah keduanya. Apa masalah yang hadir di sana? Ketika ada pembelajaran digital, maka kita tidak memiliki lagi ruang fisik untuk melakukan pembiasaan berbahasa tadi. Nah, terutama semenjak COVID-19, aktivitas pembelajaran yang sebelumnya berpusat pada ruang kelas beralih ke ruang digital yang dimediasi oleh teknologi. Perubahan menuju digital tidak serta-merta menciptakan ruang pembiasaan yang sepadan dengan praktik tatap muka. Nah, di situ ada permasalahan ketika ruang digital itu berbeda dengan ruang fisik. Jadi dia tidak menciptakan ruang yang sama kayak gitu. Nah, itu permasalahan dari fenomena yang tadi di awal kita angkat seperti itu. Jadi setelah mengungkap latar belakang, tadi kemudian permasalahan, lanjut state of art. Apa sih state of art? State of art itu adalah menjelaskan apa yang sudah diketahui. Jadi di state of art ini antum mencari sebanyak-banyaknya penelitian yang sudah mengkaji topik atau fenomena yang kita angkat, gitu. Bukan topik, fenomena yang kita angkat. Uh, itu harus kalau dia artikel berarti base dari state of art-nya itu adalah penelitian atau artikel-artikel sebelumnya yang sudah diteliti kayak gitu, yang sudah publish. Kemudian ada research gap. Research gap itu dari serangkaian penelitian yang sudah meneliti fenomena yang kita angkat, apa kesenjangan atau apa hal yang belum diteliti. Nah, itu kita sampaikan. Contoh, ini masih permasalahannya. Nah, ini contoh dari state of art. Dalam kajian pembelajaran bahasa Arab, pembiasaan berbahasa dipandang sebagai fenomena yang mencakup proses praktik dan lingkungan belajar. Sebagai proses, pembiasaan merujuk pada internalisasi kemampuan berbahasa yang terjadi secara bertahap melalui keterlibatan yang berkelanjutan. Penelitian siapa? Penelitian dua orang ini. Nah, kemudian sebagai praktik,
pembiasaan muncul bla 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 bla, ini penelitian dua orang ini. Kemudian lingkungan belajar yang baik yang bersifat fisik maupun sosial turut menopang keberhasilan pembiasaan karena menyediakan interaksi berbahasa yang bermakna. Penelitiannya ini. Nah, ini state of art. Berarti pembiasaan berbahasa ini sudah dikaji sebelumnya oleh beberapa penelitian terdahulu. Kemudian, nah, lanjut lagi, berbagai penelitian pembelajaran bahasa Arab secara tatap muka menunjukkan, nah kita bawa data sekarang bahwa pembiasaan yang efektif berkaitan dengan penerapan aturan bahasa, pembentukan lingkungan berbahasa, serta keberlangsungan rutinitas interaksi. Nah, saya sebutkan kan berbagai penelitian. Kalau dia berbagai penelitian berarti banyak. Nah, ini ada satu, satu, satu. Kemudian ini dua, Hamid et al. Dua, kemudian Muid tiga. Nah, berarti kan ada tiga penelitian yang telah menjabarkan hal tersebut. Nah, akan tetapi seiring berkembangnya pembelajaran berbasis digital, arah penelitian mengalami perubahan. Berbagai kajian terkini lebih menyoroti efektivitas media digital, tingkat keterlibatan peserta didik, dan dinamika motivasional. Nah, berarti tadi kan di ruang fisik sudah ada yang teliti, di ruang digital juga ada yang teliti. Kemudian, nah setelah memaparkan tadi ini disebut dengan state of art tadi, kita sebutkan gap. Gap itu celah. Nah, di paragraf setelahnya langsung disebutkan kajian literatur, jadi kan dari orang yang sudah mengkaji ruang fisik, kemudian ruang digital, saya sebutkan kajian literatur menunjukkan sejumlah celah penelitian. Dimensi sosial dan kultural dalam pembiasaan berbahasa di ruang digital masih jarang dibahas. Meskipun dinamika sosiolinguistik terbukti mempengaruhi penggunaan bahasa. Selain itu, banyak penelitian berfokus pada intervensi jangka pendek, sehingga belum menggambarkan kebiasaan sebagai proses yang berlangsung terus-menerus. Praktik berbahasa informal melalui aplikasi pesan yang berpotensi menjadi ruang penting kebiasaan di luar kegiatan belajar formal juga masih kurang diperhatikan. Nah, ini paragraf ini itu namanya tadi research gap. Jadi apa yang belum diteliti dari penelitian sebelumnya, seperti itu. Nah, setelah memaparkan research gap, tadi kan sudah state of art, kemudian research gap, baru tadi ini tadi urutannya kan, baru tadi masuk ke rumusan masalah, tujuan penelitian, sampai ke signifikansi penelitian. Nah, tujuan penelitian itu kalau di artikel itu sama lagi tidak seperti skripsi yang ada tujuan pertama, tujuan satu, tujuan dua, tujuan tiga, enggak gitu. Kalau di artikel ilmiah, tujuan itu cukup secara umum. Penelitian ini tuh tujuannya apa? Kayak gitu. Kemudian signifikansi antum uraikan kontribusi penelitiannya ini tuh manfaat atau kontribusi penelitian ini tuh apa? Seperti itu. Beda dengan tujuan. Sebagai contoh lagi ya. Nah, tadi kan sudah dipertanyakan dari sini. Dengan membaca pembiasaan berbahasa Arab secara genealogis, penelitian ini dapat menelusuri bagaimana praktik itu muncul, bertahan, dan berkembang dalam interaksi sinkron maupun asinkron. Ini yang ditanyakan. Nah, berdasarkan pemikiran tersebut, penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan dan mengkarakterisasi praktik pembiasaan berbahasa Arab dalam pembelajaran berbasis digital. Nah, ini tujuannya. Kok gini sih? Kemudian manfaat. Nah, manfaat itu di paragraf setelahnya. Secara teoritis dan metodologis, penelitian ini penting karena memberikan pemahaman yang lebih mendalam mengenai dinamika pembiasaan berbahasa dalam ekosistem digital yang terus berkembang. Dari sisi praktis, temuan penelitian ini dapat menjadi rujukan bagi pendidik dan komunitas pembelajaran dalam merancang pola pembiasaan berbahasa Arab yang lebih realistis. Nah,
Ini manfaat atau signifikansi dari penelitian yang sedang kita teliti. Duh, aduh. Seperti itu. Itu pertama untuk introduction. Untuk introduction, ada yang kurang dipahami, kurang jelas, atau antum masih nggak mudeng? Boleh? Hmm? Oke. Uh, hmm, hmm, Oke. Pertama soal kata ya. Kalau kata, jumlah kata itu biasanya kalau di artikel itu dia tidak pakai jumlah kata sih. Biasanya dia pakainya paragraf. Jadi hitungannya kalau tidak salah saya 8 paragraf ya. Coba, harusnya 8. 8 minimal 8. Satu, dua, tiga, empat, lima, enam, tujuh, 8 ya. 8 itu sudah boleh. Di berbagai contoh lain. Satu, dua, tiga, ya. Paling ringkas ya 7 atau 8 paragraf. Tapi tidak disarankan juga kalau latar belakang atau introduction itu antum tulis terlalu panjang. Misalnya sampai 12 atau 15 paragraf. Itu kepanjangan. Jadi range-nya mungkin 7 sampai 9 lah. 7 sampai 9 paragraf seperti itu. Mau tanya Secara Ustaz. kan tadi kan lain ya. Saya jawab dulu yang tadi Pak Zuhri tadi. Eh, jadi tadi kan kalau secara poin yang harus antum bahas pertama lah fenomena, kemudian permasalahan dari fenomenanya, kemudian state of art. Setelah state of art, gap research-nya apa, kemudian tujuan, terakhir yang keenam signifikansi. Nah itu kan enam. Enam ini antum pecah, antum lebihin satu jadi 7 kayak gitu. Entah itu di fenomenanya antum bahas 2 paragraf atau di permasalahan dari fenomenanya antum tulis 2 paragraf. Paling simpelnya kayak gitu. Kemudian untuk referensi, kalau antum tanya kapan kita menggunakan referensi, ketika sebenarnya yang paling tepat adalah ketika statement itu tidak berasal dari kita sendiri. Ketika dia berbentuk statement, alangkah lebih baik itu antum pakai referensi tertentu. Kecuali ketika hipotesis beda. Ketika praduga dari seorang peneliti itu kan berasal dari pikiran sendiri. Nah itu nggak harus pakai referensi. Tapi ketika dia statement contoh, hmm, nih sederhana. Ketika saya bilang pembiasaan berbahasa Arab memegang peran penting dalam pemerolehan bahasa kedua sampai akhir ini. Nah ini tuh sebuah statement. Ketika dia statement, maka harus ada referensi yang mendukung di mana saya baca hal tersebut kayak gitu. Cuman kalau kayak gini, ini kan saya bilang nih, pergantian ekosistem pembelajaran menuju ruang digital mengubah kondisi tersebut, terlebih semenjak COVID-19. Nah ini, aktivitas pembelajaran yang sebelumnya berpusat pada, aduh,
Nah, ini ketika saya menyebut pergantian ekosistem pembelajaran menuju ruang digital mengubah kondisi tersebut, terlebih sejak COVID-19, aktivitas pembelajaran yang sebelumnya berpusat pada ruang kelas beralih ke ruang digital yang dimediasi oleh teknologi. Ini kan bukan statement, tapi ini pengetahuan umum. Jadi nggak perlu ada tanda kutip referensi di sana kayak gitu. Kemudian bagaimana perubahan digital dan sebagainya ini permasalahan yang saya angkat dalam satu paragraf. Ini nggak ada statement. Ini sebuah pertanyaan dari praduga peneliti kayak gitu. Sampai sini bisa dipahami? Atau masih kurang jelas? Oke, boleh. Tadi siapa lagi? Eh, saya mau tanya ini yang tadi. Oke. Itu kan apa namanya di latar belakang itu kan menuangkan Mm-mm. apa namanya menuangkan pemikiran latar belakang atau fenomena yang terjadi. Mm-mm. Terus itu apakah harus berdasarkan referensi begitu, Ustaz? Itu kan tadi ada dalam kurung itu kan berarti kan mengambil dari referensi itu. Maksudnya Mm-mm. kalau itu latar belakang, apakah harus berdasarkan yang dari sumber referensi apa gitu, bukan dari pemikiran kita gitu, yang kita alami atau gimana? Oke. Ber- eh, Apakah harus semuanya itu harus harus dari sumber gitu? Maksud saya harus dari sumber yang referensi literatur gitu loh. Maksud saya begitu. Begini, Maksud jadi eh, ketika menjelaskan fenomena, fenomena itu kan apa yang ada. Nah, antum cek dulu, ada tidak yang membahas itu? Sebenarnya sih dari situ berangkatnya. oh, Kalau ketika dicek ada yang bahas dan akhirnya output yang kita keluarkan sebuah statement, tadi kan sebenarnya tolak ukur saya itu adalah bukan ketika dia fenomena atau ketika dia apa, tapi ketika dia statement. Contoh, karena nanti yang akan menjadi pertanyaan, sebenarnya sederhana ya kalau dalam penelitian. Sebentar. Kok Gini, ketika dia berbentuk statement, contoh ini statement. Ketika saya bilang penting, ya, memegang kan pembiasaan berbahasa Arab memegang peranan penting. Nah, ketika saya katakan penting itu kan sebuah statement. nah, Pertanyaannya Ustaz. saya itu siapa? Saya Kak antum itu atau kita ini sebagai orang yang sedang meneliti itu siapa? Berani-beraninya membuat statement seperti itu. Apa jangan-jangan itu juga penting? Nah, itu loh. Hmm, Nah, untuk memperkuat statement kita tadi, kan kita bilang penting nih, apa sih penguatnya? Ada ternyata penelitian yang sudah kita hmm. itu di situ peranannya dari Oh, apa sih namanya referensi mendukung statement tersebut kayak gitu. itu referensinya jurnal juga, Ustadz, atau terserah apapun. Ya, jurnal juga. Oh, harus Jurnal ini. referensi yang terbaik itu pertama jurnal. Boleh dari skripsi juga boleh, skripsi, tesis boleh, Hmm, buku juga boleh. Yang nggak boleh itu biasanya Wikipedia, media populer, contoh Kompas, kemudian detik.com. Nah, itu nggak boleh. Tapi berarti kalau kalau misalnya boleh lanjut. berarti kalau referensinya kan itu sangat banyak, Ustaz. Berarti kita harus cari Hmm, jurnal yang banyak banget juga ya di Sinta atau di Google Scholar gitu ya, Pak. oke. Ya, sebenarnya kan gini. Ini saya kasih tips ya, contoh ya. Kan contoh tadi itu di sini ya. Saya mengatakan ini statementnya ini. Pembiasaan berbahasa Arab memegang peranan penting dalam pemerolehan bahasa. Contoh, Nah, iya, nah, eh, kita mau mencari referensi yang mendukung statement tersebut. Nah, iya, Ustaz. Nah itu. antum tinggal cari langsung saja spesifik ke statementnya gitu. Saya
kan ini jelas nih penerapan pembiasaan berbahasa Arab. Nah, kalau dibuka pasti ini kan karena PDF ya. Atau ini deh. Pasti ada pendukung untuk statement tersebut gitu. Nah, kayak gini aja misalnya, pentingnya penggunaan bahasa Arab dalam pendidikan Islam atau strategi pembelajaran dan pembiasaan bahasa. Nah, ketika dia bilang kayak gini, kan ada pembiasaan bahasa. Pasti di dalamnya, Pak, di konklusi penelitiannya itu salah satunya itu mengindikasi bagaimana pentingnya pembiasaan berbahasa Arab itu sendiri. Nah, ketika itu ada, berarti sudah ada tuh penguat atau referensi yang memperkuat statement kita kayak gitu. Jadi nggak harus dari nol. Jadi antum punya statement apa boleh, tinggal dicari. Kalau tidak ada referensi penguatnya, mungkin statementnya diganti. Tapi harusnya kalau itu base-nya itu antum kan tahu sendiri ya. Antum belajar di PBA, antum tahu fenomena yang ada di PBA, antum punya hipotesis, meskipun itu bentuknya statement, nanti akhirnya keluarnya kalau antum punya, intinya kalau ketika dia yang antum keluarkan adalah statement, coba cari dulu referensi pendukungnya. Tapi kalau nggak ada jatuhnya nanti akan menjadi revisi pihak rumah jurnal. Kalau dia ngerevisi, kalau nggak ngerevisi, ya berarti dia lolos gitu aja. Tapi yang nggak jadi jurnal yang baik kayak gitu. Oh, terus Mm. oke. Dia Dalam kurungnya, semakin baik. Hmm? iya Ustadz dulu lanjutkan boleh Ustadz. Gak apa-apa. Jadi semakin banyak kan karena kan kita ini kayak contoh di latar belakang itu sebenarnya hampir semuanya itu sih statement gitu. Nah, semakin banyak statement antum yang didukung oleh referensi itu semakin kuat dia berarti kayak gitu. Mm-mm. Nah, itu pengaruhnya ke kualitas artikel yang dikeluarkan. Tandanya Oh, kita membaca mencari referensi yang mendukung pikiran-pikiran kita kayak gitu. mm. Itu Kalau cara yang dia sedikit, hmm? cara menulis yang di Kalau dalam dia kurung ada rumus oh yang cara menulis dalam kurung. maksudnya Kalau cara rumus menulis dalam kurung pustaka gitu. Ada rumusnya ini itu atau kalau yang terserah. dalam kurung, bentar, ini kan ini maksudnya. Iya, maksudnya harus sesuai rumus seperti menulis daftar pustaka atau terserah gitu. Oh iya, ini ada aturannya. Oh, iya. Ini ada aturannya. Ya, saya kemarin nanti ketika antum mengerjakan, kalau bisa dari drafting ya, atau kalau belum drafting belum bisa, atau Ya, nanti maaf. ketika sudah mulai mengerjakan secara serius tugas akhirnya, saya sarankan menggunakan yang kemarin. Kalau tidak Mendeley itu Zotero, Ya Ustadz. karena ini itu diproduksi dari sana. Jadi kalau bisa manual, ini nih istilahnya itu apa sebenarnya? Kalau daftar pustaka kan istilahnya daftar pustaka ya Ustadz ya. Mm-mm. Kalau ini apa istilahnya saya belum tahu Ustadz. Oh itu body note. Oh, Heeh. Aduh, malah. Nih, oke, Ustadz. apa itu kepanjangannya association of apa gitu sebentar. Saya tunjukkan ke antum ke Zotero boleh karena ditanyakan ya. Untuk Mendeley dan Zotero itu bisa diakses hanya di Windows atau Android juga bisa, Ustaz? Terus HP nggak bisa. Setahu saya HP nggak bisa. Android, iOS itu nggak bisa. Dia only Windows.
harus menginstal ini berarti Ustaz ya. Iya, nah ini contoh Zotero. Jadi referensi-referensi itu terkumpul di sini, kayak gitu. Oh, sebentar, coba sharing ini ya. Share full screen boleh sih. Entire screen. Nih contoh ya, saya kasih contoh di mana ya? Deh, contoh. Di mana ya anaknya? Kita anggaplah di conclusion. Tapi sebenarnya di conclusion nggak boleh ada ini, nggak boleh ada referensi karena kan konklusi itu jatuhnya apa yang antum simpulkan dari penelitian benar-benar murni dari antum. Jadi itu udah nggak perlu ada yang namanya referensi. Ini contoh penggunaan referensinya aja ya. Saya mau mereferensi ini nih. Nih. Eh, saya mau mereferensi kalimat ini misalnya. Misal. Nah, kalau dia pakai Zotero, saya tinggal klik di sini. Zotero, add citation. Oh, kok lama dia. Nah, misalnya referensinya dari sini, misal. Oke. Nah, langsung keluar sendiri dia. Nah, tuh, langsung keluar sendiri. Jadi nggak saya ketik manual, kayak gitu. Dan fungsinya itu banyak. Contoh di sini yang singkat aja ya. Nah, kita bikin baru deh. Nah, ini kan belum ada referensi di bagian sini. Nah, ketika saya mau mencari referensi, misal Chrome. Contoh topik kesulitan belajar bahasa. Nah, contoh. Ada artikel analisis kesulitan siswa dalam pembelajaran Nahu. Saya mau jadikan artikel ini sebagai referensi untuk penelitian saya misalnya. Nah, ini saya bisa langsung save ke Zotero. Caranya sebentar, si loading dia. Nah, kemudian ini ada ekstensi dari Chrome. Saya klik. Nah, ini kan analisis kesulitan siswa. Nah, ketika saya buka Zotero saya, nah dia udah ada di sini. Nah, tinggal dimasukkan ke artikel yang misalnya sedang saya kerjakan dari misalnya di sini gitu. Nah, saya masukkan di sini misalnya Zotero. Add. Nah, ini tadi.
kan Sailendra Fauzi asalnya dari ini Waslendra Imam Fauzi kayak gitu. Itu keuntungan kalau menggunakan Zotero. Mendeley juga sama, cuman beda aplikasi aja. Jadi nggak ada diri ketik sendiri dalam kurungnya. Dan lagi itu tergantung rumah jurnalnya. Kalau rumah jurnal yang antum tuju dia template-nya makainya body note, maka body note itu merujuknya ini. Makanya ini. Kalau di Zotero itu ada sistemnya. Nah, belum keluar ya. Nih, apa style 7 edition? Ini kalau dia pakai body note. Kalau dia pakai footnote, itu dia di sini. Chicago Manual of Style 15 edition. Beda. Jadi itu dilihat dari rumah jurnalnya juga. Kalau misalnya rumah jurnalnya minta body note, maka kita juga harus menyesuaikan bentuk dari artikelnya body note. Tapi kalau dia footnote, artikelnya juga harus footnote kayak gitu. Nih, kalau footnote kayak gini. Mana yang tadi? Oh, ini aja deh contoh. Nah, kalau footnote itu dia di sini. Kayak gini. Nih, di sini udah nggak ada kan yang tadi saya tandai. Kan tadi yang merah ini body note tuh. Berubah dia jadi pindah ke bawah. Kayak gitu. Mengikuti template dari rumah jurnalnya. Sampai sini? Paham? Atau masih lagi? Ada yang mau ditanyakan lagi? Halo, halo. Wah, putus, Bos. Betul. Otomatis dia. Dan lebih mudah. Jadi ini itu antum semua referensinya juga tersimpan gitu. Oh, linguistik berapa? Nah, ini kan sebanyak apapun sama sama aja. Kalau saya bilang sama aja. Tapi karena saya pengguna Zotero, saya mendukung Zotero. Maaf, Tapi outputnya bentuk bentuk maupun bentuk dan sebagainya kayak bentuk di artikelnya penulisannya itu sama mau kita pakai Mendeley atau Zotero dia sama bentuknya kalau maaf antum Ustadz, nah ini hmm? Gimana itu tadi kan apa namanya referensinya juga tersimpan. Itu juga Mm-mm. berarti simpan di manual di laptop ya, Bun Ustadz. Iya Maksudnya contoh lagi apa namanya bisa nggak yang maksudnya online, maksudnya langsung Zotero itu, tapi tanpa tersimpan, cuma kita langsung mengunjungi ke jurnal yang sedang kita tuju, tapi kita tanpa menyimpan gitu. Itu juga bisa atau harus disimpan dulu manual? kayak tadi kan sebenarnya saya nggak ada nyimpan apa-apa itu cuma dari ini itu ini saya nggak nyimpan sendiri kayak artikelnya saya download itu kan nggak Oh, saya download oh, iya, iya, iya. artikelnya nggak saya download tapi tadi kan pakainya ekstensi contoh Mm-mm. misalnya Start macamnya Ustaz. boleh Kalau misalkan manual nggak pakai Mendeley kurung pengarang lagi tulis-tulis manual di sini itu apa? Jadi lupa digital sana kalau atau harus saya kayak gimana? Mendeley atau kayak gimana? biasanya nggak lolos Gimana? biasanya nggak lolos mereka nggak terima biasanya setahu saya gitu karena sebentar ya ini saya akan tunjukkan contoh
buka ya. Buka ya. Ini aja deh. Ini contoh rumah jurnal dari UINSA ya. Namanya Journal of Arabic Language and Teaching. Kalau antum ke bawah. Nah, ini tools ada Mendeley, Zotero, itu Grammarly. Nah ini Mendeley, Zotero bisa dicantumin di depan kata. Menulis itu wajib yang mau publikasi di sini wajib memakai salah satu dari dua ini kayak gitu. Dan rata-rata jurnal itu pasti ada ini. Saya bilang dia tidak terima biasanya kalau manual kayak gitu. Berarti harus pakai aplikasi gitu ya, Ustaz? Iya harus. Mau akhirnya. Itu yang sendiri masukkan apa Mendeley atau Zotero kayak gitu. Gimana? Bu? Ada pelatihan khusus untuk menulis apa aplikasi yang itu Mendeley itu. Itu dia, saya kemarin kan juga yang saya bahas. Saya mau memberi latihan khusus karena dia berbentuk teknis, akan membosankan pertama karena saya coba dilakukan itu sangat bosan kayaknya anak mahasiswa itu. Kemudian nanti kalau antum belum punya alatnya di laptop juga susah gitu. Saya harus buat masing-masing belum bisa sebetulnya. Mungkin di pertemuan ini deh atau besok saya kirim link YouTube saja tutorial penggunaan dari dua aplikasi ini kayak gitu. Itu kalau di upload di laptop itu apa? Kayaknya dasar maksudnya Enggak, dia kecil. Enggak, kecil. Dan sebenarnya sih cara downloadnya kalau tanya saya cara downloadnya gampang. Gara-gara Zotero. Nah, ini bisa ada download dalam aja. Dan dia nggak butuh penyimpanan yang besar. Laptop yang Tera yang gede. Bahkan platform zaman dulu juga masih bisa ini. Karena dia nggak makan banyak memori dia. Meskipun kayak tadi kan kayak saya ada banyak simpan di sini ini ada banyak memori yang dia makan. Dia cuma simpan datanya. Artikel ini tidak pernah benar-benar ada downloadannya di dalam laptop saya gitu. Gitu. Free. Zotero free. Baik. Itu tadi untuk introduction. Ada lagi? Berarti ketika kita membutuhkan suatu statement tidak membaca dengan kan ya Ustaz? Ketika mau mereferensi tidak perlu membaca jurnal secara keseluruhan gitu ya. Nah, Ustaz. Nah ini saya kasih tip lagi. Dalam membaca jurnal, antum tidak perlu baca jurnalnya secara keseluruhan memang. Hal yang penting antum baca pertama, paling gampang itu abstrak. Nih, abstrak. Karena abstrak itu sudah menggambarkan keseluruhan dari artikelnya. Contohnya saya tadi. Nah ini. Diabstrakkan kan. Penelitian ini bertujuan mendeskripsikan dan mengakar dari kritik terhadap dominasi kajian efektivitas dia penelitian eksposisi dan sana ada hasil penelitian menunjukkan bahwa pembiasaan berbahasa dapat ditopang oleh penerapan aturan penggunaan bahasa secara konsisten dan berefisiensi praktik dengan hasilnya.
Jadi yang penting antum baca itu sebenarnya abstraknya aja gitu. Abstrak sama kesimpulan lah. Sama kesimpulan. Untuk kita melihat apakah artikel ini cocok atau tidak kita jadikan referensi untuk penelitian kita. Baca abstrak dan kesimpulan. Kebanyakan seperti itu. Kemudian mengenai Juga ada biasanya kan ada yang berbahasa Inggris, berbahasa Indonesia gitu ya. Zat. Nah itu kalau misalnya kita ingin mengkategorikan bahasa Inggris pakai translate di Google itu apakah boleh atau tidak? Zat? itu nanti tergantung rumah jurnalnya. Biasanya seperti itu dia nggak cuma translasi saja pakai bahasa Inggris, kadang kalau dia bahasa Inggris berarti semua seluruh artikel itu wajib pakai bahasa Inggris kayak gitu. Kalau dia contoh ini Insta ini yang tadi disebutkan ini Jalsa ini ketika saya tanya ke editor rumah jurnalnya apakah boleh bahasa Indonesia, dia masih boleh kalau ini, tapi dia lebih menyarankan berbahasa Arab atau bahasa Inggris. Makanya kalau kita lihat di bagian publikasinya ini kebanyakan judul-judulnya ini kan masih ada yang bahasa Indonesia nih, tapi ada juga yang bahasa Inggris. Kalau judulnya bahasa Inggris contoh ini berarti keseluruhan artikelnya ini pakai bahasa Inggris biasanya. Tuh, bahasa Inggris. Nah, di mana bahasa Arab malah. Nah, ketika antum menggunakan teman-teman translate itu makanya Google Translate kah, ada yang AI kah, sebenarnya tidak tidak dipermasalahkan ya. Tapi ketika ada beberapa rumah jurnal itu kan lagi-lagi kita bilang bahasa dari mesin itu gampang diketahui gitu. Nanti akan ada revisi, biasanya revisinya disarankan menggunakan penerjemahan yang lebih baik kayak gitu. Atau ya saya itu biasanya seringnya yang kayak gitu, disarankan menggunakan jasa penerjemah atau disuruh revisi penerjemahan kayak gitu. Tapi kalau mau pakai itu tidak dipermasalahkan juga. Dan saran saya kalau mau menerjemahkan sekarang ada DeepL juga lebih bagus daripada nanti pakai bahasa Inggris ya. Kalau bahasa Inggris daripada pakai Google Translate lebih baik kayak ini. Namanya www.deepl.com. Lebih bagus pakai ini. Oke. Baik, terima kasih. Berarti kita harus tahu seperti apa peraturan rumah jurnal yang akan kita tuju seperti itu ya. Cara paling gampangnya tadi saya kasih tahu, cara paling gampangnya untuk ketika pilih anak-anak kecil-kecil saya kemarin. Misal, antaranya lulus target lulus semester 7 atau itu di sekarang 6 itu sampai sampai Februari ya. Nanti untuk akan cari rumah jurnal ya. Nah, ketika di mereka saya tampak nih. Kalau nggak beri Nah, sudah muncul di rumah saya yang untuk cucu.
Desember, dikasih Desember. Cara tahu dia pakai bahasa Indonesia kah, boleh kah bahasa Indonesia atau bahasa Inggris, cara tahunya lihat di kanan. Nah, kalau kan ada banyak penelitian nih. Nah, kalau ini kan kita lihat nih, dia nggak ada judulnya yang pakai bahasa Indonesia. Semua. Berarti itu maksudnya ini wajib menggunakan bahasa Inggris. Kalau tadi kan saya tunjuk ke Winsa, tadi dia masih ada judulnya pakai bahasa Indonesia, berarti dia boleh pakai bahasa Indonesia kayak gitu. Itu sederhana. Tapi jangan terlalu saya sih jangan terlalu beban ya. Misalnya ternyata yang ada cuma jurnal berbahasa Inggris, apa aja tulis di sana atau ditunda dulu. Saran saya nggak usah berbebani karena itu teman-teman pakai itu juga nggak apa-apa. Saya mau tanya, itu Ustaz nanti kalau mau ke rumah jurnal publikasi itu nanti mandiri atau masih dipandang sama kampus seperti apa? Sama pembimbing, bantu menentukan bersama pembimbing, kemudian untuk submit sendiri. Cara submit ya, cara submit itu gampang kok submit itu. Tinggal caranya ini. Apa dulu? Seperti apa? Iya, cara submit itu nanti pertama register dulu masalahnya. Mendaftarkan pakai email, tinggal mempunyai artikel doang. Nanti saya ajarkan kalau sudah kurang ya. Jadi kalau mau sebenarnya bisa tiap pembimbing antum nanti baru bisa pembimbing antum untuk submit jurnal kayak gitu. Nah ini setiap orang boleh, nggak harus dia harus guru kah atau ini bebas. Karena dia daftarnya pakai Google biasa. Gitu. Nanti memang antum harus download dulu template-nya. Kalau template ini kita sesuaikan dengan bikinnya kita. Dari kalau saya nih ini contoh, nah ini kan beda template-nya kayak gini. Kemudian yang ini beda lagi template-nya kayak gini. Banyak kayak ini macam-macam ada beda template. Dan menyesuaikan template ini juga nggak susah. Gitu. Lanjut. Oke, boleh. Kira-kira animasi pembuatan dan penyusunan artikel ini untuk yang tujuan data Sinta 4 ini kurang lebih yang wajarnya itu berapa lama ya, Ustaz? Kata-katanya pertama. Kayaknya kalau antum mungkin harusnya 2 bulan cukup deh. Di 2 bulan cukup. Tanya-tanya Kalau itu benar-benar mengerjakan. Kalau benar-benar mengerjakan 2 bulan cukup deh. Atau sebulan mungkin bisa kalau serius. Karena nggak panjang kok. Contoh ini bentar. Ini cuma halaman ya saya. Kan ini deh yang deh. Kan 1, 2, ini ada halamannya deh. Coba scroll bawah. Cuma 15 tambah referensi. Berarti itu 12. Cuma 12 halaman. Kita kerja kalau skripsi kan sampai 60, 100 gitu kan. Bahkan kalau misalnya bisa 1 halaman 1 hari, berarti 12 hari. Mau tanya Ustaz. Kalau misalkan kita punya artikel sejak 4 tahun yang lalu masih mau menulis itu, apa ini bisa itu
kemajuan terkait yang update yang terbaru, atau misalkan saya punya artikel penelitian zaman COVID itu loh, itu belum sempat saya tulis, setelah saya tulis judulnya pandemi itu, kira-kira itu termasuk halaman bisa pada update atau baru jurnal boleh apa enggak lama. Nah, sebenarnya artikel yang udah lama itu masih bisa dipublish, tapi kan topik yang spesifik ya, contoh COVID itu kan kemarin sudah lalu juga. Nah, kalau memang topik bahasannya memang fokus di COVID gitu, misalnya pembelajaran masa COVID gitu, itu kan dia sudah tidak relevan jatuhnya ya, kayak gitu. Jadi makanya nanti dia akan kena di sini. Signifikan penelitian, apa fungsinya penelitian kita? Ketika sudah tidak relevan kayak gitu. Tanya di sini. Kayak saya juga mengangkat tadi kan kontennya hanya sebagai pengantar ya, bahwa bagaimana pembelajaran digital itu bergerak jangan masa COVID. Tapi kan yang saya bahas bukan COVID-nya kayak gitu. Tahu ada topik-topik yang kita kerjakan tahun lalu, tapi ini spesifik. Contoh, kita mengajarkan bagaimana kesulitan pembelajaran bahasa di sekolah tahun lalu, ya. Tapi kan nggak spesifik, nggak event seperti COVID yang ada kemudian hilang kayak gitu. Itu selama masih bisa membuat bagaimana signifikan penelitian di masa kini, itu masih bisa. Misalkan sebetulnya gini ya, kayak motivasi dan gaya kerja pada karyawan masa COVID dan enggak relevan sama sekarang ya. Udah nggak relevan, bisa diganti aja karena kan kita di apa daringnya atau online-nya kan. Nah, itu aja diganti daripada bilang masa COVID ganti daring atau online gitu. Sehingga dia bisa berkembang. Berarti kerjanya ada ini maksudnya yang mau nanya Ustaz. Boleh. Kita yang latar belakang masalah dalam KTP itu berarti yang di pendahuluan ya Ustaz. Maksudnya di awal-awal baru di introduction. Biasanya ini kan ada 6 kategori ya. Itu biasanya halaman Ustaz. Apa? Berapa halaman? Gak halaman Pak, itu kan tadi saya bilang paragraf. Oh iya, siap. Yang dari awal ya Ustaz ya. Itu dia paragraf. Yang mau saya tanyakan lagi ini istilah kalau jurnal itu istilahnya apa ya Ustaz pembagiannya, kalau misalkan disebutkan karena ada misalkan satu pendahuluan terus kedua itu latar belakang terus tiga ini terus apa namanya nah kalau dia dalam jurnal ilmiah artikelnya itu istilahnya apa Ustaz? Itu tadi yang saya jelaskan, ada namanya ibarat, terutama introduction atau pendahuluan, kemudian M-nya itu metode, R-nya itu result atau hasil, D-nya itu discussion. Jadi discussion itu pembahasan hasil atau data. Berbeda khusus di bagian RD ya, result and discussion itu tiap rumah jurnal punya kebijakan yang berbeda. Ada yang result dan discussion itu bisa, ada yang digabung gitu. Itu tinggal kita menyesuaikan dengan template si rumah jurnal kayak gitu. Kalau untuk ada yang pernah dapat problem ini kah? Kalau coba itu kan dia result dan discussion-nya dipisahkan. Nah, saya kadang bukan kecewa juga sih, sayang sangat. Jadi ada beberapa mahasiswa kemarin saya dilihatkan kan sudah jadi memang result and discussion-nya dua
design discussion hanya itu. Contoh hanya tidak bisa berpegangan dengan proses itu bagaimana menyatukan hasil dan pembahasan itu di situ fungsinya kita sebagai manusianya kayak gitu. Contoh lagi di prop itu dia memisahkan ada kajian pustaka ya kan, tinjauan pustaka, kajian pustaka itu jenis sendiri kan ya dari hasil dari propnya. Padahal tinjauan pustaka itu yang tadi saya katakan sebagai step harusnya dia melebur di dalam data introduction kayak gitu. Oke, sebentar. Ininya kebetulan ya. Terpental ya. Tadi kan ini tadi yang pertanyaannya apa? Ini ada ini intinya ini kalau di struktur jurnal kalau contoh tadi kan ini apa? Result artinya apa? Hasil. Nah ini tadi kan pertanyaannya pertama ada pendahuluan introduction. Kemudian berikutnya adalah metode atau metode. Kemudian berikutnya, nah ini hasil penelitian dan pembahasan discussion. Apa bedanya? Ini dulu metode dulu kalian dulu ya. Metode atau metode apa sih metode itu? Metode itu adalah menjelaskan bagaimana sebuah penelitian dilakukan dari desain, teknik, hingga alat yang digunakan. Contoh tadi berangkat sama dengan ini pada hubungannya dengan paradigma kemarin. Jadi kalau ada yang penelitian kualitatif, maka kualitatif itu aja sih bagian desain penelitian dari kualitatif atau kita bisa bilang kualitatif. Metode penelitian kualitatif desainnya eksperimental bisa. Atau metodenya kualitatif desainnya studi kooperatif nggak bisa karena eksperimental dan studi kooperasi itu di ranahnya kualitatif kayak gitu laras itu ada di ini ya kemarin di materi yang saya bagikan paradigma. Jadi melaraskan itu ketika dia